Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi IPA, yaitu rotasi dan revolusi bumi serta pergerakan bulan di kelas 6 tema 8. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama ada menjelaskan peristiwa akibat rotasi bumi, yang kedua menjelaskan revolusi bumi dan pengaruhnya, ketiga menjelaskan pergerakan bulan. Yang pertama ada rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi berotasi dengan kemiringan 23,5 derajat dari barat ke timur dengan kecepatan 467 meter per second atau 1670 km per jam. Jika dilihat dari kutub utara, bumi berotasi berlawanan arah jarum jam. Kala rotasi bumi merupakan waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi atau 360 derajat, yaitu 23 jam 56 menit 3 detik, atau dibulatkan menjadi 24 jam. Dengan demikian, kala rotasi bumi adalah 1 hari. Jadi kita bisa tahu ya anak-anak, jadi rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Bisa dilihat dari gambar ini. Nah, ini ada bumi, ini ada arah panahnya yang ditunjukkan oleh North Pole, ini adalah kutub utara, South Pole ini adalah kutub selatan. Nah, bumi itu berputar berlawanan arah jarum jam dan dengan sudut kemiringan yaitu 23,5 derajat. Nah, satu kali rotasi bumi ini sebesar 360 derajat memakan waktu dengan waktu 23 jam 56 menit dan 3 detik, dibuatkan menjadi 24 jam atau sebanyak 1 hari. Bisa lihat anak-anak ya dari gambarnya. Dan di gambar yang di bawahnya ini kita bisa lihat perputaran rotasi bumi, yaitu di bagian atas yaitu mendekati kutub utara, kecepatannya berbeda-beda. Ini di kutub utara 830, lebih ke bawah lagi 1200, lebih ke tengah lagi 1500, 1600 dan sebagainya. Dan perputaran rotasi bumi ini arahnya berlawanan arah jarum jam ya, diingat-ingat. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu akibat rotasi bumi. Peredaran semu harian benda-benda langit. Benda-benda langit yang terlihat setiap hari, terutama malam hari, seolah-olah melintas dari timur ke barat. Misalnya, matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Jadi anak-anak, peredaran semu harian benda-benda langit, yaitu kalian bisa lihat sendiri di luar ketika malam hari benda-benda langit terlihat seolah-olah melintas dari timur ke barat. Contoh bintang dan bulan. Nah, mereka itu seolah-olah terbitnya dari timur dan tenggelam di barat. Dan juga seperti matahari juga, mataharinya itu terbit di timur dan tenggelam di sebelah barat. Ini seperti itu. Yang kedua, peristiwa siang dan malam. Rotasi bumi menyebabkan bagian-bagian bumi yang berhadapan secara langsung dengan matahari akan mendapat sinar, sedang bagian sebaliknya tidak mendapat sinar. Nah, kalian bisa lihat di sini juga sudah ada gambarnya. Jadi bumi kan berotasi, berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika bumi berotasi, ada bagian yang terkena paparan sinar matahari dan bagian tidak terpapar sinar matahari. Nah, bagian yang terpapar sinar matahari akan mengalami masa siang hari. Nah, yang tidak terpapar oleh sinar matahari akan mengalami malam hari. Seperti itu. Nah, cukup jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga ada perbedaan waktu. Pembuatan garis bujur, yaitu garis khayal yang digunakan untuk menentukan waktu di permukaan bumi. Kota Greenwich di Inggris ditetapkan sebagai acuan dengan garis bujur 0 derajat. Daerah di sebelah timur Greenwich ditetapkan sebagai bujur timur. sedangkan daerah di sebelah baratnya
yaitu bujur barat. Wilayah barat dan timur masing-masing terdapat 180 derajat garis bujur. Selisih waktu di setiap 15 derajat adalah 1 jam. Jadi kita bisa lihat anak-anak berdasarkan bacaan ini, yaitu rotasi bumi mengakibatkan perbedaan waktu ya. Dari gambar ini kita bisa lihat garis bujur itu yang mana sih? Garis bujur itu yang ini, yang dari atas ke bawah, yaitu memotong bumi secara vertikal ya, kalian bisa lihat. Kalau garis lintang itu garis yang memotong bumi secara horizontal, secara miring. Nih kalian bisa lihat. Nih, nah seperti itu. Kalau garis khatulistiwa yaitu memotong setengah di tengah, bagian tengah-tengahnya bumi, kalian bisa lihat garis khatulistiwa 0 derajat. Nah, yang menjadi acuan perbedaan waktu di bumi adalah di kota Greenwich di Inggris ya anak-anak. Kalian bisa cari sendiri nanti di Google ya, kota Greenwich Inggris itu adalah penetapan 0 derajat waktunya di bumi. Jadi semua waktu itu ditetapkan berdasarkan acuan di Greenwich Inggris di sana. Kita bisa lihat di slide selanjutnya ada penjelasan. Nah, sini kita bisa lihat di bawah ada derajatnya. Jadi 180, 165, 150, 135, ini ada 0, terus di sini 15 lagi sampai 180. Nah, di atasnya ada 0 plus 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Di tengah ini ada petanya. Nah, yang ini, yang derajat ini yang menjadi acuan tadi. Di Greenwich kan 0 derajat garis bujurnya. Nah, yang kalau ini 15 derajat berarti garis bujurnya ini daerah ini. Nah, kalau 0 derajat ada di daerah ini, termasuk Greenwich Inggris. Greenwich Inggris ada di sini, United Kingdom ini ya. Berarti di sini Inggris, berarti yang ada di kotak ungu ini itu 0 derajat semua. Nah, kalau yang 15 derajat ini berarti daerah ini. Nah, daerah ini itu 15 derajat semua. Daerah yang ini 30 derajat semua. Yang daerah ini 45 derajat dan seterusnya seperti itu. Nah, bagian yang di atas ini apa? Nah, ini itu jamnya. Nah, kalau di 0 derajat ini 0. Maksudnya jamnya itu sebagai acuan. Jadi kalau jam 12 ya ini acuannya yang jadi yang pertama 12. Nah, kalau yang sebelah kanan ini plus 1 maksudnya apa? Kalau sudah diterangkan tadi ya, bahwa kalau semakin bumi itu ke timur berarti dia akan lebih dulu mengalami perubahan waktu. Nah, makanya di sini ada 0 plus 1. Jadi maksudnya ketika di 0 derajat ini plusnya 0 pukul 12, di 15 derajat ini plus 1 itu waktunya pukul 13 berarti. Nah, kalau di bagian 30 derajat ini plus 2 berarti artinya pukul 14. Nah, kalau di 60 derajat ini plus 3 berarti jamnya adalah pukul 15.00 seperti itu. Nah, kalau minus 1 ini anak-anak, minus 1 itu artinya ketika waktunya garis bujurnya itu berada di bagian barat dari bumi, jadi waktunya adalah minus 1. Bisa kita lihat kalau di sini 12 berarti di 15 derajat yang sebelah barat atau yang sebelah kiri minus 1, yaitu menunjukkan pukul 11, berarti dikurangi 1. Kalau ini yang 30 derajat di sebelah barat minus 2 berarti berada pada pukul 10. Nah, kalau yang minus 3 ini berarti pada pukul 9 dan seterusnya. Nah, kalau Indonesia yang mana Pak? Nah, kalau Indonesia kita bisa lihat di Indonesia di mana? Indonesia di sebelah sini ya. Indonesia kan terbagi di plus 7 ya. Di sini plus 7, Pulau Sumatera sampai Jawa plus 7. Kalau yang Pulau Kalimantan, Sulawesi ini ada di plus 8. Kalau yang Papua dan sebelah kanannya itu plus 9. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di Indonesia kan kalian sudah tahu sendiri dibagi menjadi
tiga pembagian waktu, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WITA atau waktu Indonesia Tengah, WIT dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kalau WIB plus 7 di 105 derajat, kalau WITA di bagian 120 derajat atau plus 8, di WIT di bagian 135 derajat atau plus 9. Jadi kita bisa tahu. Jadi anak-anak, ketika di Greenwich menunjukkan pukul 12, nah di WIB waktu Indonesia Barat plus 7, yaitu kita tinggal tambahkan saja, yaitu dengan cara pukul 12 ditambah plus 7, berarti hasilnya adalah pukul 19 di WIB waktu Indonesia Barat. Nah, ketika di WITA atau waktu Indonesia Tengah di Greenwich pukul 12, jadi kita tinggal tambahkan 12 ditambah 8, jadinya berapa anak-anak? Pukul 20 di wilayah WITA. Ketika di Greenwich pukul 12, di waktu Indonesia Timur berapa? Kita tinggal tambahkan plus 9, jadi pukul 12 ditambah 9 yaitu pukul 21.00. Jadi seperti itu anak-anak caranya ya. Oke, saya kira sudah jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk tentang revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya melalui orbitnya. Revolusi bumi dapat terjadi karena akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berevolusi yaitu 365, 1/4 hari. Bumi berevolusi dari barat ke timur melalui orbit bumi yang berbentuk elips. Jadi revolusi bumi itu adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Kalau rotasi tadi kan bumi berputar sendiri kan pada porosnya. Kalau revolusi bumi itu gerakan bumi memutari matahari sebagai inti dari tata surya, yaitu matahari. Nah, yang menyebabkan kok bisa sih terjadi revolusi bumi? Nah, revolusi bumi itu terjadi akibat adanya gaya gravitasi matahari dan gaya gravitasi bumi yang saling tarik menarik. Nah, berapa lama waktu bumi mengalami revolusi atau mengutari matahari? Yaitu sebanyak 365 hari, yaitu kurang lebih selama 1 tahun ya anak-anak. Terus habis itu bumi berevolusi dari barat ke timur, jadi sama seperti rotasi bumi ya, arahnya barat ke timur. Nah, itu melalui orbit bumi yang berbentuk elips. Jadi orbitnya bumi ketika berevolusi itu bentuknya elips, bukan bundar ya anak-anak, bukan seperti ini ya, kurang lebih seperti ini ya, elips seperti ini. Oke, kalau kira sudah paham, kita lanjut. Akibat revolusi bumi. 1. Ada gerak semu tahunan matahari. Matahari yang terbit setiap pagi bergeser sedikit demi sedikit mulai dari atas khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Di gerak semu tahunan matahari nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi matahari terbit setiap pagi bergeser sedikit demi sedikit mulai dari atas. Nah, jadi kalian bisa lihat kalau matahari itu setiap pagi itu terbitnya akan bergeser sedikit, tidak selalu di tempat seperti itu terus, jadi agak geser ke utara atau geser ke selatan sedikit-sedikit, jadi tidak akan sama persis terus terbitnya di tempat itu. Yang kedua, pergantian musim. Pergeseran garis edar matahari mengakibatkan perubahan musim. Di daerah tropis, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 musim, yaitu musim kemarau yang kering dan musim penghujan yang basah. Di daerah subtropis, musim dibedakan menjadi 4, yaitu musim semi, musim hujan, musim panas, dan musim gugur. Jadi akibat revolusi bumi itu kita di bumi itu terdapat berbagai macam musim ya. Jadi
Jadi bisa dilihat di sini gambarnya ada musim hujan, musim salju, musim panas, musim kemarau, musim gugur, dan musim semi. Nah, kita di Indonesia sendiri terdapat 2 musim ya anak-anak ya. Kita hanya merasakan musim hujan dan musim kemarau. Kenapa anak-anak? Dikarenakan kita terdapat di garis khatulistiwa bumi, mengakibatkan kita terdapat pada iklim tropis yang hanya mengandung 2 musim aja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sebaliknya dengan negara-negara di bagian utara atau selatan, mereka memiliki iklim subtropis yang membuat mereka dapat merasakan musim yang lebih banyak dari kita di Indonesia, yaitu musim semi, musim hujan, musim panas, dan musim gugur. Nah, ini tadi gerak semu tahunan matahari. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada garis balik utara, garis khatulistiwa, dan garis balik selatan. Kita bisa lihat di sini. Dengan membaca tabel ini kita bisa melihat gambar ini. Kita lihat ya. Tanggal 21 Maret sampai 21 Juni. Kita lihat mataharinya di 21 Maret dan 21 Juni. Berarti di sini. Di belahan bumi utara terjadi musim semi ya. Terjadi musim semi ya anak-anak ya. Jika posisinya di 21 Maret ini mataharinya di garis khatulistiwa dan berjalan ke arah utara, 21 Juni di garis balik utara. Di belahan bumi selatan terjadi musim gugur. Jadi di belahan bumi selatan mataharinya tidak ada ya anak-anak. Mataharinya sedang berjalan ke arah utara, jadi terjadi musim gugur. Nah, lihat 21 Juni sampai 23 September. Nih, 21 Juni dari garis balik utara ke arah garis khatulistiwa itu tanggal 23 September. Di belahan bumi utara terjadi musim panas. Musim panas anak-anak. Jadi soalnya di garis balik utara ada mataharinya ya. Mataharinya hari per hari dia turun sampai tanggal 23 September kembali ke garis khatulistiwa, terjadi musim panas. Nah, di belahan bumi selatannya kita lihat tidak ada matahari ya di tanggal 21 Juni sampai 23 September. Jadi di belahan bumi selatan itu musim dingin. Kita lihat 23 September sampai 22 Desember. 23 September mataharinya ada di garis khatulistiwa dan berjalan ke arah garis balik selatan. Tanggal 22 Desember. Di belahan bumi utara terjadi musim gugur anak-anak. Sebaliknya ya, tadi udah 1 Maret sampai 21 Juni utaranya semi, sekarang gugur. Kalau di belahan bumi selatannya sekarang jadi musim semi, yang tadinya musim gugur, seperti itu. Terus yang terakhir tanggal 22 Desember sampai 21 Maret belahan bumi utaranya mengalami musim dingin. Soalnya kita lihat anak-anak di 22 Desember mataharinya ada di garis balik selatan dan menuju ke garis khatulistiwa itu 21 Maret. Jadi belahan bumi utara mengalami musim dingin karena tidak ada mataharinya. Di belahan bumi selatan mengalami musim panas. Seperti itu anak-anak. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak sudah siapkan tugas yaitu berupa kuis ya. Nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Nanti jangan lupa diisi dengan benar. Terus selanjutnya difotokan ke wali kelas kalian masing-masing. Oke, tugasnya nggak banyak kok, cuma 8 saja ya. Ditulis soalnya ya anak-anak, ditulis soalnya, habis itu ditulis jawabannya di buku tulis. Nanti itu setelah itu difoto dan kalian kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Selanjutnya pergerakan bulan. Bulan merupakan satelit bumi yang memantulkan cahaya matahari yang biasa kita lihat di malam hari. Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Gerakan bulan mengelilingi bumi disebut revolusi bulan. Selain berotasi dan berevolusi terhadap bumi, bulan bersama bumi bergerak mengelilingi matahari. Jadi kita bila ya di sini anak-anak
bulan itu sebagai satelit bumi ya. Kalian bisa lihat ketika malam hari di atas ada bentuk bulat bersinar. Nah, itu adalah bulan, yaitu satelitnya bumi. Itu mempunyai hal yang sama dengan bumi, yaitu berotasi dan juga berevolusi. Tapi bulan itu bedanya, rotasinya ya sama, rotasinya sendiri, tapi berevolusinya mengelilingi bumi. Nah, nanti juga ada sendiri gerakannya, yaitu bumi dan bulan bersama-sama mengelilingi matahari. Selanjutnya, skala revolusi bulan terhadap bumi sama dengan skala rotasi bulan, yaitu 29 sampai 30 hari. Dalam satu skala revolusi bumi terhadap matahari, bulan berevolusi terhadap bumi sebanyak 12 kali, sehingga ada 12 bulan dalam satu tahun. Skala rotasi bulan adalah waktu yang dibutuhkan bulan untuk berputar satu kali pada porosnya. Skala revolusi bulan terhadap bumi adalah waktu yang dibutuhkan bulan untuk bergerak satu kali mengelilingi bumi. Jadi skala revolusi bulan yaitu lama waktu berputarnya bulan terhadap bumi, yaitu sebanyak 29 sampai 30 hari anak-anak. Dan sama dengan rotasinya. Jadi gerakan bulan mengelilingi bumi dan bulan berputar sendiri itu waktunya sama anak-anak, 29 sampai 30 hari. Dalam satu skala revolusi bumi terhadap matahari, bulan berevolusi terhadap bumi sebanyak 12 kali, sehingga ada 12 bulan. Jadi ketika bumi berevolusi, nah bulan kan juga berevolusi terhadap bumi juga. Nah ketika bumi itu dan bulan sama-sama berevolusi ke matahari, nah bulan itu memutari bumi sebanyak 12 kali anak-anak. Jadi ada 1 tahun waktunya, 12 kali, sehingga ada 12 bulan dalam 1 tahun. Nah itu gara-gara bulan berevolusi ke buminya sebanyak 12 kali, sehingga terciptanya ada 12 bulan dalam 1 tahun. Itu maksudnya anak-anak. Kok bisa 1 tahun itu ada 12 bulan, asalnya dari situ. Oke, Bapak kira sudah jelas. Kita lanjut. Revolusi bulan terhadap bumi menyebabkan perubahan penampakan bentuk bulan atau disebut fase bulan. Dalam satu kali revolusi, bulan mengalami 8 fase yang masing-masing berlangsung sekitar 3-4 hari. Sisi bulan yang terjauh dari bumi terkena cahaya matahari. Oleh karena itu, sisi bulan yang menghadap bumi menjadi gelap. Fase bulan dimulai dari bulan baru, kemudian diikuti fase bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Jadi bulan kan melakukan revolusi. Revolusinya kan terhadap bumi ya. Kalau bumi tadi terhadap matahari, kalau bulan itu terhadap bumi, karena bulan itu satelitnya bumi. Nah, revolusi bulan itu mengakibatkan perubahan bentuk bulan. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, bulan ketika kalian berada di luar, ketika malam hari kalian bisa lihat ke atas, bentuk bulan itu juga berbeda-beda. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada bulan baru, bulan sabit seperti ini bentuknya, bulan separuh, bulan cembung, bulan purnama, bulan cembung lagi, bulan separuh lagi, bulan sabit lagi, kembali ke bulan baru. Nah, dalam satu kali revolusi, bulan mengalami 8 fase yang masing-masing berlangsung sekitar 3-4 hari. Jadi dari bulan baru ke bulan sabit ini perubahannya 3-4 hari ya anak-anak. Ke bulan sabit ke bulan separuh 3-4 hari, 3-4 hari, 3-4 hari, dan seterusnya. Seperti itu anak-anak. Oke. Sekian video pembelajaran tentang materi IPA rotasi dan revolusi bumi serta pergerakan bulan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya yang tadi yang telah Bapak berikan di tengah video ya. Jangan lupa dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.